Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umamatul Bahia, mengampu mata kuliah studi hadis dengan kode mata kuliah SNJ 6002. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi hadis pada masa prakodifikasi. Pengertian prakodifikasi. Prakodifikasi hadis merujuk pada masa sebelum hadis Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dan ditulis secara sistematis dalam bentuk kitab-kitab hadis sebagaimana yang kita kenal sekarang. Periode ini terbagi dalam 3 fase utama, yaitu pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa sahabat, yang terakhir adalah pada masa tabi'in. Masa prakodifikasi hadis merujuk pada periode di mana hadis belum secara sistematis dihimpun dan ditulis dalam bentuk kitab seperti yang dikenal saat ini. Masa ini berlangsung sejak masa kenabian kurang lebih tahun 610 Masehi hingga awal abad kedua Hijriah. Fokus utama pada tahap ini adalah masa Rasulullah masih hidup, yakni periode paling awal dalam sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis disampaikan dalam bentuk lisan. Rasulullah sebagai sumber utama hadis menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat pribadi. Para sahabat berperan sebagai pendengar, penghafal, penyampai hadis pada generasi setelahnya. Secara umum, Rasulullah tidak menganjurkan penulisan hadis secara luas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan perkataan beliau. Namun, dalam situasi tertentu, Rasulullah memperbolehkan sebagian sahabat menulis hadis. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah, dan bicaralah dariku, tidak mengapa." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat preventif, bukan mutlak, dan ditujukan untuk menghindari kebingungan antara Al-Quran dan juga hadis. Para sahabat Nabi menjadi sumber utama transmisi hadis di masa ini. Mereka memiliki kedekatan langsung dengan Rasulullah, sehingga menjadi mata rantai pertama dalam sanad hadis. Beberapa sahabat yang terkenal dalam meriwayatkan hadis antara lain ada Abu Hurairah, ada Aisyah radhiyallahu an, ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan juga lainnya. Pada masa Rasulullah SAW, hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran dalam menyampaikan ajaran Islam, meskipun belum ada kodifikasi resmi. Proses pewarisan hadis telah dimulai dengan sangat kuat melalui hafalan, pengajaran, dan penulisan secara terbatas. Masa ini merupakan fondasi penting dalam sejarah periwayatan hadis yang kemudian berlanjut ke tahap kodifikasi pada masa sahabat dan generasi setelahnya. Kemudian, setelah Rasulullah SAW wafat, kebutuhan untuk menjaga kemurnian hadis semakin mendesak. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam, kemudian munculnya hadis-hadis palsu, serta semakin jauhnya generasi dari masa kenabian. Oleh karena itu, para ulama, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in mulai melakukan pengumpulan, mulai melakukan seleksi, dan penulisan hadis secara lebih sistematis, yang menjadi cikal bakal lahirnya kitab-kitab hadis pada masa-masa berikutnya. Hadis pada masa Rasulullah. Ciri-ciri utamanya adalah hadis disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan, seperti pada waktu beliau khutbah, kemudian pada waktu pengajaran,
dan juga tanya jawab. Dan ada lagi ketika praktek hidup. Penyampaian hadis lebih mengandalkan hafalan pada waktu itu, atau bisa juga dengan oral tradition. Dibanding tulisan, penulisan hadis belum menjadi praktek umum karena kekhawatiran tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Fokus utamanya adalah penghafalan dan juga pemahaman. Penulisan hadis oleh sebagian sahabat, meski tidak umum, beberapa sahabat telah menulis hadis, di antaranya oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau memiliki Shahifah As-Shadiqah, merupakan kumpulan catatan hadis langsung dari Nabi. Beberapa hadis juga dicatat dalam bentuk surat oleh Nabi SAW kepada para pemimpin atau utusan. Misalnya surat kepada Mu'adz bin Jabal saat dikirim ke Yaman. Metode periwayatannya dengan menggunakan metode lisan yang langsung dari Nabi ke individu atau juga ke kelompok. Lalu dengan metode talaqi, yaitu sahabat mendengar langsung. Kemudian menyampaikan ulang ke orang lain. Yang terakhir dengan metode praktik dan juga keteladanan Nabi juga dianggap sebagai bentuk penyampaian hadis atau sunnah fi'liyah. Selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menjadi rujukan utama dalam menyampaikan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah Islam, seperti Kufah, Madinah, Basrah, Sam, dan juga Mesir. Ciri-ciri periwayatannya adalah masih dominan secara lisan, meskipun penulisan mulai berkembang terbatas. Kemudian periwayatannya dilakukan berdasarkan musyafahah atau juga tatap muka. Lalu dengan metode talaqi atau menerima langsung dari guru. Selanjutnya dengan ijazah atau izin meriwayatkan. Periode yang ketiga adalah hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah murid-murid para sahabat. Mereka menjadi perantara penting antara generasi sahabat dan kodifikasi hadis. Mulai munculnya rihlah atau perjalanan ilmiah untuk mencari hadis. Ciri-ciri periwayatannya pada masa ini adalah menekankan pada sanad yang menjadi penting. Lalu periwayatannya juga masih menggunakan lisan. Namun penulisan hadis sudah mulai sistematis, terutama di akhir masa tabi'in. Kemudian kemunculan istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, dan mulai berkembang sebagai respon terhadap pemalsuan. Metode periwayatan hadis pada masa prakodifikasi menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan metode sama atau mendengar langsung dari guru atau juga perawi utama. Kemudian yang kedua adalah metode qiraah atau membacakan hadis di depan guru, kemudian dikoreksi. Yang ketiga dengan metode ijazah atau pemberian izin oleh guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tertentu. Kemudian yang keempat yaitu munawalah atau guru memberikan naskah hadis kepada murid, bisa disertai dengan ijazah ataupun tanpa ijazah. Kemudian yang kelima, metode kitabah atau penulisan hadis secara langsung dari lisan guru atau juga bisa dari kitab. Kemudian yang terakhir ada metode wajadah atau menemukan catatan hadis milik guru tanpa mendengar langsung. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah hadis pada masa prakodifikasi mengalami perkembangan secara bertahap dari lisan ke tulisan. Rasulullah SAW adalah sumber primer hadis yang kemudian diteruskan oleh sahabat dan tabi'in dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Metode periwayatannya menunjukkan ketelitian yang sangat luar biasa yang menjadi dasar kuat bagi sistem keilmuan Islam, terutama dalam disiplin ilmu hadis.
Demikian penjelasan materi kita tentang studi hadis pada masa prakodifikasi. Terima kasih sudah menyimak dari awal. Jangan lupa untuk menyimak kembali video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.